Jalan damai antara Amerika Serikat dan Iran diambang kehancuran. Setelah Amerika Serikat menuding Iran menyerang kapal-kapal dagang tanker di Selat Hormuz, keduanya kembali sengit saling serang sejak awal Juli. Kandasnya upaya damai diperkuat dengan langkah Amerika Serikat yang menyiapkan anggaran tambahan untuk perang. Dalam sidang bersama Komite Alokasi Anggaran Senat, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth meminta tambahan anggaran perang sebesar 1,5 triliun dolar Amerika Serikat. Hegseth bilang pendanaan tambahan untuk perang merupakan suntikan dana yang mendesak dan diperlukan. Namun usulan tambahan anggaran perang itu menuai protes. This request is an urgent, necessary injection of resources to address the immediate needs of our department. The supplemental funding request is not a substitute. 1.5 trillion. Do you have a new estimate about what the war has cost us so far in this, the 5th month of the first year of this war in Iran? Senator, the estimate we have as of today is 37.5 billion. Sementara itu di tengah upaya diplomasi yang sebelumnya disuarakan Marco Rubio, Trump menolak bertemu Iran. Mr. President, there are no signs that Iran is ready to stop fighting. So what is the plan? Is the plan to just keep bombing until they give up? I will tell you, they want to desperately meet, and until they're ready to meet in a meaningful way, we have no interest in even. Iran menepis pernyataan Amerika Serikat soal terbukanya upaya diplomasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, bilang, jika Amerika Serikat terus memaksakan kehendak, maka Iran akan merespons dengan mempertahankan martabat serta kedaulatan nasionalnya. این آمادگیشون رو بارها دیدیم، امتحان کردیم. وقتی آمریکا سخن از دیپلماسی میگه، منظورش تحمیل، ارعاب، تهدید و تحریم هست. و قطعاً مادامی که در این فضا باشند و به دنبال تحمیل خواسته‌هاشون بر ملت ایران باشند، حتما پاسخ ما متقابلا دفاع از کرامت و حاکمیت ملی ایران خواهد بود. Di sisi lain, pada Selasa waktu setempat, Menteri Dalam Negeri Iran Eskandar Momeni bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Pakistan sebagai mediator kunci diplomasi damai antara Amerika Serikat Iran mengaku prihatin atas meningkatnya eskalasi perang antara Amerika Serikat dan Iran. Namun Pakistan berkomitmen tetap menjadi fasilitator perdamaian keduanya. Sikap abu-abu Amerika Serikat Iran soal perdamaian membawa kekhawatiran bahwa perang sengit di Timur Tengah jadi berkepanjangan. Dunia menanti, masihkah ada harapan Amerika Serikat Iran berdamai di tengah tensi yang kian memanas? Saudara, untuk membahas tidak selesainya perang Amerika Serikat dan Iran ini, kita ulas bersama Heribertus Djaka Triana, Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum UGM. Prof. Djaka, selamat pagi. Selamat pagi Mas Yam, salam sehat selalu. Prof. Djaka, Anda melihat tadi ada informasi terkait dengan Mesir dan Qatar yang disebut aktif mendorong gencatan senjata selama 10 hari ke depan. Sebetulnya seberapa efektif peran kedua negara ini dalam konflik ataupun penyelesaian konflik antara Amerika Serikat dan Iran? Pertama, apakah efektif atau tidak, saya kira kedua negara ini memainkan peran yang cukup signifikan. Kenapa? Karena mereka menjadi penengah yang dipercaya di antara kedua belah pihak yang sedang berperang. Saat sekarang kedua belah pihak sedang menggunakan force diplomacy yang menggunakan taktik eskalasi untuk mendeeskalasi situasi. Dan kalau kita lihat, sikap mendua dari kedua belah negara itu sama-sama ambigu, yang juga membuka ruang adanya kemungkinan diplomasi untuk mencapai kata sepakat. Saya kira momentum ini digunakan oleh kedua negara untuk memainkan situasi ini dan juga memainkan peran sebagai mediator untuk mempertemukan kedua belah pihak. Saya kira kesempatan atau momentum ini betul-betul dapat digunakan oleh kedua negara, sekaligus juga kita bisa melihat bahwa kedua negara tidak melakukan tindakan-tindakan yang ofensif walaupun mereka juga diserang oleh Iran, dan ini membuka ruang-ruang untuk adanya trust building di antara pihak-pihak yang sedang bertikai melalui penengah kedua negara tersebut. Oke, Prof, kalau kita berbicara soal pengaruh
Pakistan saja yang netral begitu dekat dengan Amerika Serikat, dekat juga dengan Iran, belum berhasil membuat kedua negara ini berdamai. Kemudian kita lihat Mesir dan Qatar apabila secara awam itu lebih berat kepada Amerika Serikat. Ini kalau berbicara soal pengaruh, seberapa besar ini pengaruhnya akan berhasil dalam upaya mediasi atau memediasi kedua negara yang setengah berkonflik? Saya kira kalau kita melihat sejarah dari beberapa waktu yang lampau ini kan ada apa yang disebut sebagai gencatan senjata yang pasti di dalamnya itu penengah atau mediator itu berperan penting untuk menjembatani komunikasi di antara kedua negara. Saya kira saat sekarang posisinya adalah sama. Kenapa? Karena tanda-tanda untuk eskalasi penggunaan militer yang keras melebar itu belum terlihat. Amerika memang masih menggunakan kekerasan militer, tetapi belum menyentuh ruang-ruang untuk isu terkait dengan pengayaan nuklir di pengayaan nuklir di Natanz ataupun di Mountain X dan lain sebagainya. Juga belum dilakukan mobilisasi terkait dengan penggunaan militer misalnya di laut dan di darat, yang saya kira situasinya itu masih sama. Karena situasinya masih sama, saya kira momentum untuk melaksanakan diplomasi secara damai itu masih terbuka. Pertama adalah itu. Yang kedua, memang pada saat sekarang terjadi satu penyebar luasan penggunaan kekerasan bersenjata antara proksi Iran, yaitu Houthi di Saudi Arabia, yang ini membawa dampak luar biasa terkait dengan perluasan dari eskalasi konflik yang ada di kawasan. Namun demikian, kalau kita lihat juga, masing-masing negara ini juga masih menahan diri. Kenapa? Karena kepentingan ekonomi itu masih menjadi pertimbangan mereka untuk terlibat ataukah tidak. Sehingga sekali lagi, ruang untuk adanya diplomasi walaupun jebol itu masih tetap akan menjadi pilihan yang paling realistis di antara para pihak dan juga di antara negara-negara teluk dengan pertimbangan kepentingan ekonomi, pertimbangan geopolitik dan lain sebagainya, yang pasti semuanya akan terkena dan terimbas karenanya. Oke, Prof, informasi terbaru adalah Amerika Serikat telah menerima proposal gencatan senjata dari Mesir dan juga Qatar. Dan saat ini Donald Trump sedang mengkaji proposal tersebut. Menurut Anda ini seberapa besar peluangnya Amerika Serikat akan mengabulkan proposal ini? Saya kira apa yang dilakukan oleh Amerika pasti turutan indikatornya akan melulu pada 3 hal. Pertama adalah tentang isu pengayaan nuklir. Yang kedua itu adalah penggunaan dan juga pemanfaatan Selat Hormuz untuk kepentingan pelayaran dan distribusi energi dunia. Dan yang ketiga itu adalah terkait dengan hold dari sanksi internasional ekonomi terhadap Iran. Saya kira ini nanti yang akan menjadi tolok ukur, misalnya kalau toh Amerika akan menerima, pasti akan terjadi satu rangkaian penurunan kualitas dari ketiga isu itu melalui level-level taktis dan operasional di lapangan. Sehingga kalau itu pun nanti terjadi satu kesepakatan teknis, taktis, Amerika pasti akan mundur selangkah untuk memperoleh keuntungan 2 langkah atau 3 langkah ke depan. Ini adalah pola kecenderungan yang sudah dilakukan oleh Amerika sebelumnya. Sehingga sekali lagi saya yakin pasti akan ada deal-deal ke depannya, tetapi tidak akan pernah terjadi apa yang disebut sebagai peace agreement di antara kedua negara ini dan juga negara-negara proksi dari Iran dan juga Amerika. Sehingga posisinya pasti akan jeda sementara sambil mereka merundingkan kembali sampai ke 3 akar masalah ini, nuklir, Hormuz, dan sanksi internasional. Oke, kalau kita kembali berbicara soal 2 negara ini, Prof, antara Mesir dan Qatar, kalau melihat bahwa mereka sangat berupaya begitu untuk memediasi antara Amerika Serikat dan juga Iran begitu untuk melakukan gencatan senjata. Kalau kita melihat kepentingannya, sebetulnya apa sih kepentingan dari 2 negara ini, Prof? Yang pertama adalah terkait dengan stabilitas geopolitik di kawasan. Pertama, tentu ini menjadi sebuah keraguan-raguan negara teluk terkait dengan siapa yang paling dominan terkait dengan kekuatan politik di kawasan. Tentu saat sekarang kita masih melihat Amerika masih memainkan peran ini. Kalau kita lihat dari kacamata Mesir maupun Oman dan lain sebagainya, mereka masih tergantung sama Amerika sebagai satu penyangga kekuatan militer, pertahanan, keamanan di kawasan. Yang ini juga menjadi satu pertimbangan mereka untuk melaksanakan kebijakan wait and see sampai saat sekarang. Lalu yang kedua, saya kira kita bisa melihat semuanya, dan ini adalah tidak bisa dibantah bahwa yang namanya perang di kawasan teluk di Selat Hormuz itu terkait dengan perang ekonomi.
perang energi yang dampaknya itu sangat luar biasa terkait dengan ketahanan, terkait dengan kepentingan nasional dari semua negara yang ada. Sehingga kalau nanti eskalasi ini berkembang, tentu ini bukan perang militer secara ansih, tetapi ini adalah perang kekuatan ekonomi yang nanti pertanyaannya adalah, atau endingnya adalah, siapa yang nanti rugi paling sedikit, itulah dia yang akan memenangkan eskalasi militer ini, dan bukan pada dominansi militer dan lain sebagainya. Sehingga sekali lagi kepentingan ekonomi itu menjadi sebuah motivasi yang saya kira betul-betul saat sekarang dimanfaatkan oleh Iran untuk menekan Amerika supaya mereka bisa menerima proposal yang disampaikan oleh kedua negara tadi sebagai satu bentuk pause terkait dengan penggunaan eskalasi militer yang dilaksanakan oleh Amerika. Oke, berarti intinya kalau kita lihat kepentingannya adalah intinya di ekonomi begitu ya, Prof. Tapi kalau kita melihat kalau kita melihat respons, Prof, kan sekarang Amerika tengah mengkaji proposal dari kedua negara tersebut, sedangkan Iran begitu lebih pasif karena memang proposal itu ditujukan kepada Amerika Serikat. Lalu bagaimana kalau dari sisi Iran, Prof? Apa respon yang harus diberikan terkait dengan sikap kedua negara, Qatar dan juga Mesir yang mengirim proposal kepada Amerika Serikat terkait gencatan senjata 10 hari? Saya kira gencatan 10 hari itu adalah pause terkait dengan penggunaan kekerasan bersenjata yang bisa berdampak terkait dengan pengerusakan sipil dan militer, infrastruktur sipil dan militer. Tetapi satu yang perlu kita perhatikan adalah proposal yang diberikan oleh kedua negara ini itu menambah satu ketentuan terkait dengan observance ataupun compliance mechanism yang diperteguh. Kenapa? Karena kegagalan dari ceasefire sebelumnya. Saya kira proposal yang ditambahkan oleh kedua negara ini belajar dari yang kemarin yang diberikan oleh Pakistan, itu tidak ada mekanisme compliance body-nya, tidak ada enforcement mekanismenya untuk bisa diterapkan terhadap dari kedua negara. Saya kira ini yang perlu dikaji dan juga sedang dilihat oleh Amerika terkait dengan siapa yang bisa menjadi mediator untuk bisa mengkomunikasikan penggunaan ataupun ketidakpenggunaan kekuatan militer di antara kedua negara ini. Saya kira Mesir dan juga negara-negara di Teluk itu sedang menggodok terkait dengan penggunaan mekanisme compliance ini yang menjadi titik pangkal keberhasilan efektivitas dari jeda atau ceasefire yang dilakukan antara Amerika dengan Iran melalui mediator kedua negara ini. Oke, Prof, ini kan di tengah pengkajian proposal oleh yang dikirimkan oleh Qatar dan juga Mesir, kini tengah dikaji oleh Amerika Serikat. Namun di tengah pengkajian ini Washington meminta Israel untuk menghindari langkah yang dapat menutup peluang penyelesaian melalui jalur diplomasi. Menurut Anda, apakah Israel akan mematuhi permintaan Amerika Serikat? Saya kira iya. Kenapa? Karena ini menjadi sebuah langkah prakondisi supaya apapun yang nanti dilakukan untuk menyelesaikan secara damai itu dapat. Prof. Jaka? Baik, tampaknya ada kendala teknis audio dengan Heribertus Jakatriana, Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum UGM, terkait dengan perbincangan kami soal Mesir dan juga Qatar yang mengirimkan proposal gencatan senjata 10 hari kepada Amerika Serikat. Dan saat ini Washington tengah mengkaji proposal tersebut apakah akan dikabulkan atau tidak. Memang ada beberapa poin penting begitu yang kemungkinan akan dibahas dalam selagi gencatan senjata tersebut, termasuk terkait dengan pengayaan nuklir, ada juga terkait dengan Selat Hormuz dan juga sanksi internasional terhadap Iran begitu. Dan saudara, itu tadi perbincangan kami bersama Guru Besar Hukum Internasional FH UGM Heribertus Jakatriana terkait dengan eskalasi yang tengah terjadi di Iran, perang antara Iran dan juga Amerika Serikat. Dan saudara, jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali untuk Anda dengan informasi gedung sekolah dasar di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sudah sekitar 2 tahun rusak dan tidak bisa dipergunakan lagi. Siswanya harus menumpang di sekolah lain. Informasinya usai jeda, kami kembali untuk Anda.